Hai Okezoners, senang sekali saya Diandra Mukni bisa menyapa Anda dalam program Okezone Stories. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat inspiratif tentunya nggak hanya dari satu brand saja, tetapi episode ini saya akan berbincang dengan dua brand sekaligus. Siapa saja, langsung saja kita ucapkan selamat sekali lagi kepada brand pertama, yaitu Jumbo Power International yang berhasil meraih penghargaan Super Brands 2024 kategori Brake Fluid. Sebagai informasi, Super Brand sendiri merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan brand royalty. Kemudian juga untuk mendapatkan penghargaan ini harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Ya baik, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Sulaiman selaku General Manager Jumbo Power International dan juga ada Ibu Stella selaku Marketing Manager dari Jumbo Power International. Halo Bapak, Ibu, apa kabar? Baik. Kabar baik. Nah, kita langsung saja berbincang sedikit nih Bapak Ibu. Jumbo Power International ini kan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brands di tahun ini. Bagaimana nih tanggapannya? Lalu juga seberapa besar dan apa saja pengaruhnya terhadap brand Jumbo ini sih? Mungkin boleh dari Pak Sulaiman dulu. Ya, makasih. Ya, tentu ini sebuah penghargaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap brand ya. Dan tentunya kita juga menanti hal itu akhirnya bisa tiba juga gitu loh. Selama kita untuk mendapatkan brand ini memang butuh perjuangan yang keras ya. Selain kita konsisten dalam hal ini kualitas, akhirnya kita punya brand bisa diterima di pengguna langsung. Ya tentu ini tidak luput dari partner-partner kita di seluruh Indonesia yang membantu mendistribusikan produk-produk kita. Dalam hal ini adalah cairan rem mereknya Jumbo. Karena kita sudah membangun ini selama 44 tahun gitu loh, untuk berjuang sampai bisa mendapatkan sebuah brand ini. Ya, brand yang sangat dinanti-nantikan ya. Ini adalah sebuah reward yang cukup besar ya buat kami. Karena kami juga berangkat dari brand, sebenarnya ini adalah produk dari brand lokal kita sendiri, tapi masih mampu bersaing dengan brand-brand internasional gitu. Baik, kalau dari Bu Stella sendiri bagaimana tanggapan Ibu soal penghargaan Super Brands ini? Yang pasti ini sebuah kehormatan yang sangat besar untuk PT Jumbo Power International dengan mengusung brand cairan rem Jumbo. Dan dengan adanya penghargaan ini, Super Brands, berarti kami mengukuhkan posisi kami di tengah-tengah persaingan merek-merek cairan rem yang ada di Indonesia, di mana kami sebagai brand lokal bisa bersanding dengan brand-brand internasional yang pastinya mungkin lebih dikenal di masyarakat, tapi kami bisa nyelip nih. Kita bisa nyelip, bisa mengukuhkan posisi kami sebagai salah satu brand yang terpercaya di Nah, sebelum berbincang lebih dalam nih Bapak Ibu, boleh diceritain dong kenapa sih ini diberi namanya Jumbo? Apakah ada arti tersendiri mungkin dari Pak Sulaiman? Jumbo ini sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Jepang ya. Kalau kita baca itu adalah Janbo. Janbo itu adalah sesuatu yang besar, barang yang besar gitu loh. Dan dari dia punya M sendiri, dia kan tulisan Jumbo, M-nya itu berbeda sendiri, itu berbentuk gunung ya, yang artinya itu adalah mount. Mount itu ada gunung, kita itu berdiri di atas ya, dan itu kita bisa melihat jauh ke depan ya. Masa depan kita bisa meratap jauh ke sana. Dan kemudian logonya sendiri itu sebenarnya terlihat dari angka 88. 88 itu ya biasa identik dengan keberuntungan, ada hoki gitu loh. Oke, ini berarti di balik nama Jumbo sendiri ada nilai filosofisnya tersendiri ya Pak Ibu. Nah, sekarang saya mau ke Bu Stella. Bu Stella, strategi apa sih yang diterapkan oleh Jumbo untuk meraih penghargaan Super Brands ini? Ya, jadi sebelumnya kita kan memang punya sebuah misi yang di-carry sama PT Jumbo Power International, yaitu adalah berjuang untuk kemajuan pelanggan melalui pendekatan hubungan dan perluasan distribusi akan kebutuhan energi dan otomotif. Nah, jadi dari misi ini kami berangkat untuk kita bisa memberikan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, bisa mengcover 38 provinsi yang ada di Indonesia dengan kita melakukan direct selling. Kita juga punya tim sales yang sudah kurang lebihnya ada 300-an orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa langsung door to door, kita bisa langsung direct tatap muka dengan pelanggan-pelanggan kami, dengan outlet-outlet ataupun dengan partner-partner kami di seluruh Indonesia. Kita sudah ada dari Sabang sampai Merauke untuk distribution point-nya atau cabang dan depo. Baik, mungkin saya mau ke Pak Sulaiman lagi nih Pak. Nah,
dalam memastikan bahwa cairan rem yang diproduksi oleh Jumbo Power International tentunya ini dihasilkan sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang berbeda-beda itu seperti apa sih Pak? Ya, kebetulan cairan rem ini ya biasa kita lebih kenal itu orang masyarakat umum biasanya menyebutnya adalah minyak rem ya. Spesifikasi minyak rem itu yang umumnya ada di Indonesia itu banyak ya. Teman yang lebih banyak dikenal itu adalah dari DOT 3. DOT 3 itu adalah DOT itu dia singkatan dari Department of Transportation. Jadi itu ada satu organisasi atau wadah yang menentukan spesifikasinya. DOT 3 dan DOT 4 itu perbedaannya ada di boiling point, jadi itu ada di titik didihnya. Nah, di mana DOT 3 kalau secara standar itu minimumnya itu ada 205 derajat. Sementara di DOT 4 itu standar minimumnya itu adalah di 230 derajat. Nah, untuk produknya Jumbo sendiri ya kita spesifikasi kita itu melebihi dari standar minimum yang sudah ditentukan. Jadi ya tentu kedua spesifikasi ini ya tentu nanti penggunaan di aplikasi di kendaraannya itu nanti sesuaikan dengan rekomendasi dari manual booknya dari si pembuat otomotif gitu. Baik, nah kan sekarang kalau misalnya kita lihat di pasar ini persaingannya sangat ketat tentunya untuk Jumbo Power yang juga merupakan brand lokal yang harus bersaing dengan brand-brand internasional di luar sana. Nah bagaimana sih Bu Jumbo mempertahankan kualitas produk dan inovasinya begitu? Ya. Kalau untuk kita mempertahankan kualitas produk yang pasti dari bahan dasar kita membuat produk-produk kita sudah menggunakan yang premium. Jadi kita nggak mentang-mentang kita produk lokal terus kita pakai bahannya yang yaudah seadanya gitu. Nggak, tapi kita sudah memilih kualitasnya harus yang premium. Jadi secara nanti delivernya yang dipakai sama customer kita, sama end user, mereka bisa mendapatkan rasa safe atau kita bisa bilang peace of mind gitu ya pada saat mereka berkendara. Mereka tidak lagi merasa was-was kalau produk yang dipakai untuk kendaraan ini produk yang bagus atau enggak gitu. Jadi dari bahan dasar yang kita pilih sudah premium supaya kita bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna kami. Baik, lalu Pak Sulaiman nih saya mau tanya, apa sih yang menjadi fokus utama untuk mengembangkan produk di masa depan bagi Jumbo Power? Produknya tentu ya kita harus inovasi ya yang pertama ya. Karena kalau kita nggak inovasi ya tentu kita akan ketinggalan ya. Inovasi itu ya tentu kita harus mengikuti perkembangan dari teknologi-teknologi tentu ya si pembuat si produsennya otomotif gitu loh. Jadi kita harus bisa kita juga mengembangkan melalui R&D kita. Jadi kita harus bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan dari si otomotif tadi, kendaraan dalam hal ini adalah kendaraan. Jadi kita akan improve juga, kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka dan kita harus bisa menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan mereka dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Oke. Nah, untuk kedepannya nih apa ada rencana Jumbo untuk memperluas jangkauan pasar gitu? Mungkin untuk juga meningkatkan kesadaran merek di masyarakat Indonesia, di mana kita tahu Jumbo ini kan merupakan brand lokal Indonesia yang harus bersaing di brand-brand internasional di luar sana dan juga mungkin belum banyak dikenal juga. Mungkin bagaimana Bu Stella? Ya, kalau untuk perluasan itu sudah pasti. Saat ini kita kan baru memiliki 61 distribution point, ada cabang dan depo. Pastinya kita akan menambahkan lagi untuk cabang dan juga distribution point. Karena kita tahu 38 provinsi itu sangat luas ya Mbak ya. Nggak mungkin kita cuma punya satu cabang atau cuma punya satu depo saja. Apalagi konsep kami adalah direct selling. Jadi kita memang langsung menemui partner-partner kami menjalin kerjasama secara langsung. Kita memberikan benefit-benefit yang dibutuhkan oleh partner kami sehingga bisa buat mereka semangat juga gitu ya untuk mempromosikan Jumbo di pelanggan-pelanggannya mereka. Jadi itu pasti kita akan ada. Dan tadi seperti apa Sulaiman sampaikan juga, kalau untuk R&D kita juga akan menyesuaikan dengan perkembangan otomotif. Kayak sekarang kan kita sudah banyak lebih ke EV ya, lebih ke electric vehicle. Jadi kualitas dari produk Jumbo sendiri juga kita akan menyesuaikan sama apa yang dibutuhkan oleh EV gitu. Jadi kita tetap keep update otomotif supaya kita bisa diterima di masyarakat. Oke, mungkin saya ke Pak Sulaiman lagi. Pak Sulaiman tadi juga sempat menyampaikan soal menjaga kualitas produk nih. Dari Jumbo sendiri untuk menjaga kualitas produk dan juga memenuhi standar keamanan yang berlaku ini seperti apa Pak? Ya, karena itu adalah kualitas produk itu adalah komitmennya dari kita ya.
Karena itu kita biasanya sih sudah menerapkan manajemen mutu ISO. Nah, ISO sendiri ya kita mulai dari pemilihan bahan baku, kemudian proses produksinya, semuanya itu sudah berdasarkan standarisasi dari ISO gitu loh. Jadi kalau bahan bakunya nggak sesuai, tentu kita nggak akan bisa produksi. Nah, itu adalah satu komitmen yang utama, karena kita sudah membangun sekian lama, kualitas kita sudah bisa diterima, tentu kita akan menjaga. Selain dari itu adalah kita juga memenuhi standar nasional di Indonesia, adalah standar nasional Indonesia SNI. Kita juga memenuhi spesifikasi itu juga sih, itu yang akan kita jaga sih. Baik. Nah, terus nih Bu Stella, bagaimana sih perusahaan ini berkontribusi dalam pengembangan industri otomotif di Indonesia mungkin? Ya, ini mungkin hampir sama seperti jawabannya sebelumnya ya Mbak ya. Jadi kita memang melihat kebutuhan pasar saat ini apa, kita akan mengembangkan melalui research and development. Jadi yang dibutuhkan, kalau misalnya sekarang trennya lagi electric vehicle, berarti kami akan mencoba mengemas produk kami yang nantinya juga akan bisa digunakan di electric vehicles. Jadi pelan tapi pasti kita mengikuti tren yang ada, seperti itu. Untuk pengembangan untuk EV sendiri nih Bu, ini sekarang perkembangannya sudah seperti apa dari Jumbo? Untuk cairan rem Jumbo sendiri memang bisa dipakai ya Pak Bisa ya dipakai. di EV. Jadi secara spesifikasinya cairan rem Jumbo sendiri itu dapat digunakan. Masih memenuhi spesifikasi kebutuhan dari EV sendiri. Oke, baik. Nah, jadi mungkin buat Okizoners yang menggunakan kendaraannya adalah electric vehicle, jangan ragu untuk menggunakan cairan rem Jumbo. Oke, jadi bagi Okizoners nih yang mau menggunakan cairan rem, jangan ragu untuk memakai Jumbo. Jadi Betul sekali. untuk electric vehicle atau mungkin untuk yang biasa itu juga bisa banget pakai Jumbo ini ya Bu ya? Cairan rem Jumbo. Bisa. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, program apa sih yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan Bu? Mungkin. Program ya tentunya banyak ya yang bisa kita lakukan ya, terutama sih ke outlet ya. Ya, mereka itu sudah kita anggap seperti partner ya, yang membantu kita untuk mendistribusikan kita punya produk supaya bisa sampai ke tangan konsumen. Ya, program yang kita berikan biasanya itu adalah satu reward atau penghargaan buat mereka yang sudah berjuang ya membantu kita untuk mendistribusikan dan memperkenalkan kita punya merek barang kita ke pemakainya langsung gitu loh. Nah, itu biasanya banyak sih. Kita juga ada memberikan kayak direct gift ya, kemudian ada loyalty program. Kebanyakan sih seperti itu yang kita jalankan sih. Oke. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu ini mau memasifkan nih, bagaimana nih marketing dari Jumbo sendiri untuk ke masyarakat Indonesia? Ya, jadi Okizoners kalau misalnya punya kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4, bisa menggunakan cairan rem Jumbo DOT 3 maupun DOT 4 sesuai dengan manual book dari kendaraan Okizoners masing-masing. Jadi jangan ragu, untuk kami boiling point kami sudah yang bisa dibilang yang terbaik ya Pak ya. Melebihi dari standar dari minimal. standar, betul. Jadi sudah pasti itu akan membuat rem dari kendaraan Okizoners lebih pakem, lebih aman untuk digunakan dan merasa safe saat berkendara. Berarti lebih pakem, lebih aman. Lebih aman. Untuk kendaraan-kendaraan Anda nih, Okizoners. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga, apa Jumbo ini sudah tersedia di bengkel-bengkel yang sudah tersebar atau ada tempat-tempat khusus di mana kita bisa membeli Jumbo nih Bu? Oke. Kalau untuk tempat pembeliannya sendiri, kita bisa ada di e-commerce ya Pak Sulnya. Kita ada di Shopee, ada di Tokopedia. Kita juga ada di bengkel-bengkel yang tersebar di 38 provinsi. Jadi Okizoners bisa lihat di bengkel terdekat, pasti sudah ada cairan rem Jumbo di sana. Atau kalau misalnya mau langsung ke tim sales kami juga bisa, karena kita sudah tersebar ada di 61 distribution point tadi. Bisa langsung lihat di website kami juga di www.jumbopower.com. Oke, berarti ada di online shop juga ada, di bengkel-bengkel sudah ada tersebar di 61 distribusi point juga. Betul. Begitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Stella dan juga Pak Sulaiman atas perbincangan kita hari ini, sangat inspiratif sekali dan juga buat Okizoners tentunya.
Terima kasih kepada Bapak Sulaiman selaku General Manager Jumbo Power International dan juga tadi ada Ibu Stella selaku Marketing Manager PT Jumbo Power International HQ Office. Semoga brand Jumbo ini tetap menjadi top of mind di masyarakat dan juga bisa kembali mendapatkan penghargaan ya Bu di Super Brand di tahun berikutnya. Nah pemirsa, selanjutnya kita juga akan berbincang dengan salah satu narasumber yang inspiratif. Penasaran? Kita akan saksikan sesaat lagi. Hai Okezoners, kembali lagi bersama saya Diandra Mokni di program Okezone Stories. Nah langsung saja kita ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Glavidsya RMA Group yang berhasil meraih penghargaan Super Brands 2024 kategori Skincare and Aesthetic Clinic. Nah sebagai informasi, Super Brands sendiri ini merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, brand value, brand awareness, dan brand loyalty. Kemudian juga untuk mendapatkan penghargaan ini harus melalui proses yang panjang untuk mengidentifikasi brand terkuat dan bernilai tinggi di masyarakat. Langsung saja yuk kita berbincang dengan Dr. Reza Gladys, Diploma A3M, CEO PT Glavidsya RMA Group. Halo Dr. Reza, apa kabar? Sehat-sehat? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Dr. Reza kita berbincang sedikit Boleh. Nah, bagaimana sih tanggapan Bu Dokter? Ini kan baru saja mendapatkan penghargaan Super Brands 2024. Gimana nih tanggapannya? Ya, tanggapannya yang pertama pasti bangga, terus bahagia juga karena brand ini adalah anak yang saya sudah besarkan selama 11 tahun. Akhirnya bisa diakui bukan hanya di Indonesia, tapi tadi seperti yang Mbaknya jelaskan, Super Brand itu diakui di beberapa negara. Nah, berarti diakuinya benar-benar hebat banget, dan selain bangga juga sebagai pacuan supaya jauh lebih berkembang lagi, jauh lebih hebat lagi, dan jauh lebih berdedikasi lagi untuk di dunia skincare. Seberapa besar dan apa saja sih pengaruhnya mendapatkan penghargaan Super Brands ini dari untuk RMA Group sendiri nih Dok? Jadi pengaruhnya sebenarnya mungkin akan sangat besar karena dengan sebelum ada penghargaan ini pun kita alhamdulillah sudah dipercaya oleh masyarakat. Tapi dengan adanya penghargaan ini pasti akan menambah value, akan menambah kepercayaan masyarakat, kepercayaan customer. Apalagi basically kita sebelumnya di medis, karena saya sendiri kan dari dokter dan kita mendirikan bersama suami, jadi sama-sama dokter. Jadi selain dari segi medis ternyata diakui oleh brand dari Super Brand ini gitu. Oke, sebelum berbincang lebih dalam nih Dok, boleh di-share nggak awal mula RMA Group ini berdiri seperti apa perjalanannya? Oke, jadi perjalanannya yang pertama adalah kita sebelumnya ada klinik umum. Karena kita basicnya tadi medis, kita praktek seperti biasa. Seiring berjalannya zaman, karena saya ada passion juga di dunia kecantikan, saya ikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan kecantikan, baik di dalam negeri, baik di luar negeri, yang hasilnya kita menciptakan satu brand si Glavidsya ini. Mulainya di satu kota, itu klinik, bukan skincare-nya, kliniknya, yaitu Glavidsya Medica. Nah setelah itu seiring berjalannya waktu, minat customer semakin banyak dan banyak juga yang cocok merasakan treatment, merasakan produk. Akhirnya kita memunculkan produknya, dan alhamdulillah sampai detik ini produknya tambah banyak diminati masyarakat dan banyak banget penggunanya gitu. Nah, untuk tantangan nih mungkin ya, tantangan terbesar yang pernah dihadapi dari Glavidsya sendiri ini seperti apa sih Dok? Mungkin tantangannya banyak ya, seperti halnya kita punya usaha pasti banyak sekali tantangannya. Yang pertama biasanya karena saya tuh concern banget di ingredient, saya concern banget di bahan baku. Jadi bukan hanya sekedar asal buat produk, sekedar asal bikin produk. Bukan hanya dari bahan baku, mungkin dari pakaiannya juga seperti packaging. Nah, kesulitannya di Indonesia ini biasanya kita kesulitan dalam mencari packagingnya. Ada bahan baku, ada ingredient skincare yang saya mau mungkin di Indonesia masih belum ada. Nah itu salah satu kesulitannya. Dan yang paling penting adalah bagaimana caranya terus berdedikasi, terus berkarya di zaman sekarang yang memang banyak banget kompetitornya, seperti itu. Untuk proses menuju ke penghargaan Super Brand sendiri ini kan tentunya juga panjang nih. Betul. Boleh diceritakan nggak Dok sedikit? Proses menuju penghargaan ini saya juga nggak nyangka banget, saya juga benar-benar surprise banget, amazing banget, karena di antara semua brand bisa Glavidsya yang terpilih untuk mendapatkan penghargaan Super Brand ini. Prosesnya sangat amat panjang, mungkin dari Super Brand sendiri yang meneliti juga
yang jelas kita terus berkarya, kita terus membuat produk-produk terbaik, dan yang paling penting adalah mengisi bahan baku skincare itu sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk semua customer. Baik, Dokter Reza, dari RM Group sendiri, ini gimana nih, bagaimana caranya untuk membuat kepercayaan pelanggan untuk datang ke kliniknya? Oke, jadi yang pertama untuk membuat kepercayaan pelanggan, yang pertama adalah yang paling penting. Kan banyak orang tuh yang mengutamakan marketing, semua itu nggak akan menjadi nothing kalau misalkan tidak ada kualitas. Jadi yang pertama aku akan selalu tingkatkan kualitas, karena tadi balik lagi basically kita dokter, kita akan menerapkan SOP yang terbaik buat semua customer dan merasakan membuat bagaimana si customer itu merasakan apa yang kita rasakan dengan knowledge, dengan bahan baku skincare yang terbaik, dengan SOP yang baik, dan dengan SDM yang baik, itu juga akan meningkatkan kepercayaan pasien gitu. Tadi kan juga sudah disebutkan sama Dokter Reza, kita menekankan kualitas. Benar. Nah, boleh diinfo nggak nih kepada Okezoners yang sedang nonton mungkin apa akibatnya jika salah milih produk dan klinik kecantikan nih? Oke, jadi apa akibatnya salah memilih produk kecantikan? Jadi sebenarnya basic nih, salah pemilihan produk skincare itu, misalkan nih asal sembarangan pilih harga murah, asal sembarangan beli di mana aja, itu berakibatnya sangat amat fatal. Dari yang minimal, mungkin yang cuma tidak cocok hanya merasa kebakar, mengelupas, sensitif, kemerahan. Selain itu dari yang tipe kulitnya normal tiba-tiba jadi sangat kering, dari tipe kulitnya berminyak jadi sangat lebih berminyak lagi, dari yang jerawatnya satu bisa tambah banyak. Jadi bisa malah membantu si masalah kulitnya itu bertambah. Nah, ujung-ujungnya biaya pengobatannya, budget untuk perawatannya akan jauh lebih mahal daripada produk yang sebelumnya dibeli. Makanya daripada itu disarankan untuk konsultasi kepada pakarnya untuk membeli produk yang memang di basicnya memang ada orang yang mengerti tentang si skincare ini gitu. Jadi benar-benar harus hati-hati Benar, memilih karena skincare. nanti pengobatannya akan jauh lebih mahal, akan jauh lebih makan waktu, karena muka kita ini cuma satu. Jadi kita nggak bisa ganti muka kalau misalkan ada keluhan hanya asal sembarangan pilih produk. Itu mungkin yang basic, tapi yang lebih parahnya ada yang sampai terbakar, ada yang sampai kulitnya jadi belang, ada mungkin yang sampai jadi breakout. Nah, makanya memang harus lebih hati-hati. Oke nih Dokter Reza nih, aku juga mau nanya, RMA Group ini kan juga sudah dipastikan lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Jelas saja karena sudah mendapatkan penghargaan Super Brands 2024 juga nih. Boleh dong Dok, di-spill keunggulan RMA Group ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Oke, jadi kita spill mungkin bukannya saya bangga, bukannya saya sombong, tapi balik lagi nih, saya menciptakan brand ini bukan karena, yang penting saya bisa jualan. Karena kan sekarang tuh lagi viral banget tuh orang-orang yang pengen caranya biar mendapatkan omset sekian, supaya bisa mendapatkan omset sekian berarti harus jualan ABC. Nah, karena kita kembali lagi, kita basicnya di medis, kita basicnya di pelayanan, kita akan kasih pelayanan yang terbaik buat customer. Selain itu juga kita akan isikan ingredients terbaik, bahan baku terbaik, karena sebelum ke customer pasti akan saya sendiri coba, dan saya trial error produk itu semuanya sama muka saya sendiri dan muka-muka orang yang terdekat saya. Jadi udah pasti dijamin khasiatnya dan tidak ada efek samping. Dan yang kedua, keunggulannya mungkin kita ada klinik di berbagai kota. Jadi misalkan kalau ada yang kurang puas atau misalkan customer mau mendapatkan hasil yang maksimal, bisa datang nih ke klinik-klinik kita yang ada di semua cabang. Jadi bukan hanya pembelian produknya aja. Dan yang paling penting adalah terakhir, karena aku pun di sini masih aktif, masih concern banget. Jadi sebisa aku akan memberikan informasi yang jelas dan sebagai rupanya, yang sehingga tidak membuat hanya si produk ini hanya sebagai alat aja, tapi dia juga mau sebagus apapun produknya, kalau cara pemakaiannya salah, kalau misalkan pemberiannya tidak sesuai dengan jenis kulit, itu juga hasilnya tidak maksimal. Nah, di sini kita ada sediakan dokter-dokter nih yang bisa konsultasi sama semua yang pemakai Glavicia, jadi sehingga mendapatkan hasil yang maksimal, dan juga yang paling penting adalah dapetin goals kulit yang sesuai. Oke, nah selain klinik kan tadi juga RMA Group memiliki atau menjual lebih dari 300 produk kecantikan ya Dok ya. Ini pasti Okezoners yang nonton juga penasaran nih tentang produk dari Glavicia. Ini boleh di-spill juga
apa sih produk yang paling diminati nih, Dok? Oke, jadi sebenarnya nih kita tuh ada beberapa SKU karena kita berdiri sejak 2013. Nah, kita ada 340 sekian SKU, tapi yang paling best seller itu banyak. Jadi nggak cuma satu atau dua produk. Mungkin ada beberapa puluh SKU yang memang best seller. Tapi yang paling best seller dan kemarin juga baru nih dia dapat penghargaan, dia terjual dalam waktu 1 bulan 300.000 produk, itu namanya si Jelly Booster. Jadi si Jelly Booster itu adalah dia jelly tapi ingredientsnya lengkap banget, jadi buat semua masalah kulit gitu. Nah, ini juga yang jadi salah satu menarik perhatian saya itu ketika buka Instagram @glavicia.glow soal Jelly Glow Booster. Nih, kita akan lihat cuplikannya berikut ini. Ini adalah jelly BB pemutih. 99 bawa pulang 2. Kamu 20 tahun ke atas, kulitnya lendoy-lendoy, susah kinclong, susah cerah, susah putih. Ini adalah pengganti krim racikan yang biasa kamu dapetin. Udah ada Alpha-Butin buat flek-flek hitam, noda-noda hitam. Itu dengan tranexamid acid buat membantu menghambat proses sintesis melanin, yaitu menghambat proses pembentukan flek yang ada di wajah. Udah ada salicylic acid buat membantu mengeringkan jerawat. Dan dia udah ada glycolic acid sama lactic acid buat tekstur kalian yang tidak merata. Nah, itu tadi kita sudah lihat cuplikannya, Dok. Ini boleh dijelasin nggak apa sih Jelly Glow Booster ini, termasuk kandungannya beserta fungsinya itu seperti apa? Boleh. Jadi aku akan jelaskan kenapa sih si jelly ini bisa viral banget, karena dalam waktu 1 bulan itu penjualannya benar-benar kencang banget dan repeat order itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa menilai kepuasan customer itu dari customer yang membeli lagi, karena kalau misalkan hanya sekali membeli itu mungkin hanya penasaran, tapi yang kedua itu repeat order dan sampai detik ini masih banyak yang pembelinya karena memang khasiatnya dan hasilnya. Jadi si jelly ini nih aku buat formulasinya buat semua jenis kulit, buat semua permasalahan kulit. Jadi biasanya nih kalau misalkan orang ada jerawat, ada flek, dia harus mix produk. Sedangkan di dalam si jelly ini udah aku lengkapin ingredientsnya. Nah, sebenarnya fokus utamanya adalah semua orang pasti pengen kulitnya glowing, pengen kulitnya kinclong, pengen kulitnya cerah, tanpa menyadari bahwa misalkan tipe kulitnya ada jerawat atau ada flek hitam. Nah, makanya aku ciptain si jelly ini yang bener-bener hasilnya juara banget, bisa dipakai sama semua jenis kulit. Nah, misalkan kalau misalkan si jelly ini ada jerawat tapi dia pengen glowing, dia bisa glowing juga walaupun dia ada jerawatnya, dan jerawatnya juga bisa sembuh karena dia udah ada aku ingredientnya, ada salicylic acid. Selain itu juga aku isiin ingredients buat membantu memudarkan noda-noda hitam, menyamarkan flek hitam dengan kandungan tranexamid acid, dan aku gabung juga dengan alpha-arbutin yang fungsinya untuk membantu mencerahkan, mengglowingkan, menaikkan tone kulit. Selain itu juga aku tambahkan di exfoliate-nya ada glycolic acid dan ada lactic acid yang harusnya regenerasi kulit 28 hari bahkan jauh lebih lambat, itu bisa jauh lebih cepat, makanya kulitnya bisa jauh lebih cepat kinclong. Nah, yang paling penting lagi dia udah ada si Centella asiatica buat si skin barrier kulit. Kebanyakan nih orang-orang di sini udah pemakaian krim yang nggak tahu abal-abal sebagai yang nggak ada yang nggak ada BPOM-nya. Nah itu. Nah, makanya aku isiin si Centella jadi biar membantu untuk si skin barrier kulit, meregenerasi sel, dan juga untuk membantu supaya si kulitnya jauh lebih sehat gitu. Oke, jadi fungsinya banyak banget berarti ya, Doknya, nggak hanya untuk kulit flek hitam aja, buat jerawat aja, tapi untuk melembabkan juga bisa, buat exfoliate juga bisa. Nah, Dok, aku juga penasaran nih, beberapa orang kan mungkin juga lebih menyukai produk dengan tekstur yang lebih ringan, yang lightweight gitu ya. Terus juga sementara ada yang lain tuh lebih menyukai produk dengan tekstur yang lebih kaya akan manfaat. Dan kalau misalnya kita ngelihat produknya Dr. Reza sendiri ini kan dalam satu kemasan ini mengandung fungsi yang banyak banget dengan kandungan juga yang lengkap gitu. Boleh dijelaskan bagaimana sih kalian mengkombinasikan itu semua sehingga menjadi produk yang paling dicari nih sama konsumen? Jadi karena kalau misalkan biasanya nih sebelumnya aku kalau misalkan belum tahu ya pokoknya aku pengen isiin ingredients ABC tanpa aku ketahui base-nya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, dengan seiringnya knowledge, dengan belajar, itu ternyata ada base-base tertentu loh yang bisa kita pilih. Misalkan nih yang watery, yang bisa nyerap ke dalam kulit. Nah, kita isiin base-base yang paling ringan, base-base yang paling nyaman digunakan untuk kulit, apalagi kalau misalkan base untuk siang hari dan untuk malam hari itu pun berbeda. Nah, selain itu juga kalau base aja itu
belum cukup untuk mendapatkan hasil yang maksimal, karena base itu hanya untuk feel bagaimana perasapan si krim itu ke dalam kulit. Nah, ingredientsnya kita harus mix juga dengan ingredients yang lengkap, ingredients yang dosisnya presentasinya tinggi, tapi bagaimana supaya tidak mengiritatif kulit, supaya tidak lengket, dan supaya bikin kulitnya tetap nyaman. Jadi kombinasinya memang harus sesuai, dan itu ada dosis-dosisnya juga sih. Oke, nah seperti yang kita tahu juga nih Dok, RMA Group ini kan sudah ada membuka 9 cabang ya Betul. di Indonesia. Ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, terus juga ada di Cianjur, Kuningan, Cipanas, Medan, Lampung, dan juga Palembang. Apa nih rencana kedepannya, mungkin akan memperluas jangkauan pasar kah? Ya, jadi rencana kita ke depannya di tahun ini kita concern develop produk, karena biasanya kita setiap tahun itu membuka cabang satu. Nah, mungkin di tahun depan kita akan membuka beberapa cabang di kota-kota besar, dan harapan saya nih kita udah projectin buat buka satu cabang di luar negeri gitu. Oh, malah mau buka cabang di luar negeri. Keren. Aku mau tanya nih, bagaimana tanggapannya Bu Dokter atas raihan penghargaan bergengsi Super Brands 2024 ini? Kemudian juga seberapa besar dan apa saja sih pengaruhnya terhadap Glavicia RMA Group ini? Jadi gini, harapan saya adalah bagaimana caranya supaya customer itu mendapatkan hasil yang terbaik, mendapatkan kepuasan dengan penggunaan produk yang saya ciptakan. Nah, dengan adanya Super Brand berarti adanya nih apresiasi untuk si brand Glavicia ini, bagaimana supaya jauh bisa lebih berkembang lagi dan bisa dipercayai oleh semua kalangan masyarakat. Karena dengan sebelum ada Super Brand sudah jauh lebih dahsyat, dengan ada Super Brand pasti akan jauh lebih kepercayaan pasien akan jauh lebih maksimal lagi, dan seluruh Indonesia mungkin akan tahu gitu. Baiklah, sangat inspiratif sekali perbincangan kali ini. Terima kasih banyak Dokter Reza atas waktunya. Semoga RMA Group tetap menjadi top of mind di masyarakat. Amin. Dan bisa kembali mendapatkan penghargaan Super Brands di tahun berikutnya. Nah pemirsa, saya Diandra Mukni pamit undur diri dan sampai jumpa Okezoners di next episode hanya di Okezone Stories.